Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu tausiah, sekaligus ditutup dengan doa yang mana akan disampaikan guru kita Al-Habib Hasan Al-Hadan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Fakhruddin Razi SHMH yang masih mau meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita dalam acara Hauliyah As-Sanawiyah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad. Kami hormati Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdullah bin Husain Al-Haddad, teman-teman masyayikh, asatid, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang Allah berikan kesejukan ini di udara, semoga kesejukan ini mengalir sampai ke dalam hati kita dan bertahan selamanya sampai kita bangkit di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Suatu nikmat itu membutuhkan syukur ya. Jadi nikmat itu nggak gratis. Allah berikan harus dibayar dengan rasa syukur. Kajiannya di kitab tasawuf. Dan syukur itu tidak hanya pengucapan dengan lisan, akan tapi juga dibarengin dengan perbuatan. Salawat teriring salam, semoga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tengah berada di bulan yang Nabi nisbatkan kepada dirinya Sya'banu syahri, kata Nabi. Dan Sya'ban itu adalah bulanku. Ulama menjelaskan kenapa Nabi nisbatkan bulan ini kepada dirinya, karena di bulan ini, tepatnya di malam nisfu Sya'bannya, malam yang penuh keberkahan, insya Allah kita jelaskan terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Setelah ini diturunkan ayat yang itu sangat mengangkat harkat, derajat, martabat, kedudukan Nabi begitu semakin tinggi. Ayat yang kita hafal, sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini berupa perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap yang Allah perintahkan kepada umatnya, Allah tidak lakukan kepada hambanya, Allah tidak lakukan itu. Kalau istilah usul itu al-amir la yadkhul tahtal amr. Memang nggak masuk juga Allah tahtal amr ini. Cuman ketika Allah mau menganjurkan hambanya, umatnya Nabi berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mulai dengan dirinya sendiri. Kemudian para malaikatnya baru diperintahkan kepada semua kaum mukminin dan mukminat untuk senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Terus apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah isbatkan keimanan di dalam hati orang yang selalu bersolawat kepada Nabi.
Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian. Ini kan makna yang besar. Ketika mau memerintahkan, Allah aja sama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka bersolawatlah kalian dan tunaikan dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban ini dinisbatkan kepada Nabi karena ayat ini turun. Dan manqabah ini, keagungan ini enggak pernah Allah berikan kepada para nabi sebelumnya dan para malaikat satupun. Jadi salawat kepada Nabi itu adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang gampang diucapkan, tidak perlu ibadah apapun. Kata Imam Syafi'i, kalau entar dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar, orang banyak yang sedih dan menyesal. Kenapa? Karena ketika diungkap, ketika dibuka hijab, ternyata pahala yang begitu besar adalah pahala daripada berzikir kepada Allah, dan ini ibadah tidak pernah membutuhkan syarat apapun. Kalau sholat kan ada syaratnya, suci dari 2 hadas, banyak juga kadang yang nggak beres wudunya, mandi wajibnya, yang niatnya dalam mulut dengan lisan, hatinya nggak niat, ya nggak. Padahal bahasa Indonesia pun niat dalam hati. Udah gitu mengucapkan niatnya sebelum basuh wajah lagi. Harus kan wajahnya kena air baru niat dalam hati. Seperti yang dikonsepkan. Udahlah, banyak lagi syarat-syarat. Karena kita ini belum lama merayakan Isra dan Mi'raj. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syaturi, guru kita itu, selalu mengatakan, kalau seandainya dari satu ibadah ke ibadah yang lain, kamu itu ada perubahan, berarti dalam menunaikan ibadah itu, ibadahmu diterima oleh Allah. Itu satu tanda-tanda. Jadi kalau keluar bulan Ramadan, yang awalnya belum pernah sholawatan, awalnya jarang baca Quran, jadi tiap hari. Ada penambahan di dalam kualitas, begitu juga kuantitas di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat ini paket komplit, keutamaannya banyak. Cukup satu keutamaan, kata ulama, ada 2 ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Kalau yang lain nggak tahu kita. Walaupun dilakukan dengan riya, yaitu taubatan nasuha sama sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana gitu ya? Butuh at-taufiq. Gampang sebenarnya. Dari rumah kita ke sini aja udah bisa ratusan kita sholawat, bahkan ribuan. Mana apa? At-taufiq nggak ada ya. Makanya diisbatkan, wahai orang-orang beriman, sholawat. Orang beriman yang bersolawat dan selalu senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makanya bulan Sya'ban dinisbatkan. Baik. Tadi kita dengar langsung, jadi memang tahun ini kita mau rubah konsepnya, biasa baca managib. Yang managib itu kita susun sendiri, riwayat ringkas kehidupan Sahibul Hal, yang beberapa sumbernya seperti yang disebutkan oleh orang tua kita tadi, dari Haji Ismail Yusuf. Jadi dari awal kita buat acara hall, kebetulan beliau sudah sakit. Jadi berapa kali kita minta undang datang ke sini, cuman beliau berhalangan hadir sampai beliau pun wafat. Jadi kebanyakan kisah memang dari beliau karena beliau dekat. Selanjutnya, saya pulang dari Tarim Hadramut tahun 2013 tuh baru berapa hari nyampe di sini, ada cucunya Haji Ismail Yusuf, namanya Muhammad Fadil, Dr. Muhammad Fadil. Datang ke sini katanya, Pak Ning Rozi ngundang antum untuk bisa datang ke Umbari. Katanya dengar cucunya Ami Haddad, kalau beliau manggilnya, baru pulang dari Yaman. Jadi dipanggil, gimana antum di sana kuliahnya, apa mau ngajar di Umbari sini? Katakan kita di pondok pesantren di sana nggak ada ini. Udahlah kalau gitu ngajar aja di Nurul Iman. Ya udah Pak, ntar
Kita pikir dulu karena nggak jauh, seberang dari sini, dan Gentala juga belum ada pada saat itu, belum dibuka. Jadi beliau langsung sampai. Jadi memang ketika kita mau ngundang acara hall pada beliau awal-awal itu selalu ada acara, jadi nggak bisa hadir. Nah ini hall kayaknya yang pertama kali beliau. Kalau kemarin Maulid ya, kita datang ke sana, beliau langsung insya Allah katanya kalau malam Sabtu nggak ada acara. Jadi momen ini karena yang mengenal Sohibul Hall karena udah meninggal tahun 91, udah begitu lama, udah banyak yang nggak ada. Jadi yang langsung berhubungan kita ubah konsepnya supaya nggak membaca lagi, langsung penyampaian dari. Cuman saya nyampaikannya baru beliau datang ke sini tadi. Makanya nah ada konsep tadi berbicara apa yang diingatkan aja. Cuman yang sering saya dengar yang pertama tadi mungkin nggak terlalu jelas. Jadi ayah beliau ini Kiai Haji Muhammad Ja'far yang kalau orang mau khutbah nikah suruh baca bismillah belepetan, suruh balik lagi, jangan nikah. Ini bismillah aja nggak beres, gimana mau bangun rumah tangga? Belajar dulu, udah lancar ngaji baru balik lagi. Model gitu ya. Banyak yang jomblo kalau model gitu masih ada sekarang. Nggak ada yang nikah. Karena baca akad nikah pun lewat ucapan itu yang ada bahasa Arabnya, mampir ke telinga kita nggak enak dengernya. Salah semua hurufnya. Ala kalian. Nah beliau itu mau dibangunin tadi maktab kantornya, tempat kerja. Cuman di atas toko Hadramut ya. Ya, jadi cuman tingkatnya di atas. Habib Abdullah bin Hasan Haddad, beliau buka toko obat namanya Hadramut, provinsi yang beliau berasal dari sana. Jadi ayahnya beliau ini menolak karena Habib Abdullah ada di bawah, beliau di atas. Jadi beliau ngomong walaupun malaikat walaupun malaikat di sana, saya mau tetap mau di bawah sama Ami Haddad. Jadi nggak mau, jadi kantornya di situ, di toko itu. Jadi toko itu memang tempat ulama ngumpul pada saat itu. Beliau dekat. Jadi dari beberapa kisah tadi ada gambaran yang luar biasa. Jadi memang kalau ngomongnya sering nembak aja dia, nggak nyimpan. Kalau senang ngomong nggak senang, cuman di depan nggak mau ngomongin di belakang karena itu ghibah ya. Jadi langsung diomongin apa adanya. Seperti tadi beliau ribut sama harimnya, itu masalah dari dulu ya. Datang jam 12 malam, bawa kunci cuman insya Allah. Jadi seringkali beliau kalau datang justru aja nggak usah ngomong. Permasalahannya itu begini, solusinya begini dan begini kata beliau. Cuman kalau masalah tadi, kamu jangan ladenin syaitan. Jangan hadirin, kamu jangan ladenin perempuan itu syaitan. Baik. Jadi begini, di dalam hadis itu tidak ada untuk syaitan alat penjerat untuk laki-laki yang lebih ampuh daripada wanita. Yang lebih ampuh daripada wanita. Kadang terlena. Makanya nggak jadi imam di dalam rumah tangga ya enggak. Jadi makmum terus oleh istri. Dijelaskan hal itu, disebut juga dalam hadis bahwasanya perempuan itu kurang agama dan akalnya. Agama karena perempuan itu sebulan sekali pasti haid dan nifas. Pada saat itu kan nggak sholat, nggak puasa, nggak bisa ngaji dan yang lain. Jadi kan hal-hal yang membutuhkan suci dari hadas besar beliau nggak bisa lakukan ibadah. Jadi otomatis kan kurang jatah ibadahnya. Walaupun bisa sholawat, bisa zikir dan ibadah yang lain masih ada, cuman beberapa jenis saja. Yang kedua, kurang akalnya tadi itu bukan IQ-nya ya. Akal yang dimaksud kebanyakan perempuan, nggak semua. Dia itu lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Jadi kadang nggak pikir dua kali, ya enggak.
Makanya tidak sedikit yang habis menikah laki-laki itu sudah lupa cara tersenyum. Karena setiap hari di rumah bukan tausiah singkat, akan tetapi kajian berjam-jam oleh istri. Gitu ya. Karena apa? Capek perempuan itu ya. Makanya untuk jadi kepala rumah tangga harus siap dengan konsekuensinya. Kalau perang itu kan harus tahu situasi di lapangan. Ini nikah nggak ada gambaran. Akhirnya sebulan yang jadi saksi dipanggil kepala kantor urusan pengadilan agama. Apa talak yang bisa. Nah itu beberapa kisah yang kita dengar dari mengetahui isi hati orang yang. Jadi suatu hari Sayyidina Utsman di masa pemerintahannya ada orang masuk, kata Sayyidina Utsman, ayadkhul alaina rajulun wa fi wajhihi athar zina. Apakah masuk seseorang kepada kita di mukanya itu ada tanda-tanda bekas perzinahan? Orang ini langsung jawab yang datang, awahyun ba'da Rasulillah? Apakah ada wahyu lagi yang turun setelah Rasulullah? Jadi ketika jalan dia ngelihat perempuan, ngelihat mukanya. Terus jalan menuju tempat itu. Cuman kelihatan oleh Sayyidina Utsman, kelihatan. Ditanya apakah ada wahyu setelah Rasul? Enggak. Walakin firasatul mu'min. Dalam hadis ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasatul mu'min. Jadi ada walinya Allah ini, ketika datang orang-orang itu ada tanda-tanda yang terlihat di mukanya, bekas perbuatan maksiat. Jadi, kalau ada kayak gini kita nggak ada yang masuk pasti ya. Ya itu baru ngelihat perempuan ya, cuman ngelihat perempuan digitain. Ya. Yang terakhir di Hadramut itu adalah kakaknya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri. Jadi para senior kita dengar cerita kalau mau salaman habis taklim, habis kajian, dia ingat-ingat dulu malam tadi pagi baca doa al-fajar enggak, baca wirdul latif enggak, sholat qobliyah enggak, sholat ba'diyah enggak, ngerokok enggak, ngerokok kan dilarang sana, ulama sana mengharamkan. Kalau enggak ada salah baru salaman. Kalau ada salah biasanya langsung disebutin. Inti ngerokok tadi di kamar, Anda lihat muka inti asap semua. Jadi malam-malam Habib Hasan itu telepon penjaga, suruh anak yang tinggal di kamar nomor sekian, suruh tidur, matiin, nggak boleh lagi dengar musik. Jam 2 malam. Kejadiannya ya 20 tahun yang lalu lah ya. Yang musik itu masih pakai kaset yang CD player, masih pakai CD player. Ente ketok-ketok digedor, kaget deh, siapa yang ngedor? Disimpan. Kenapa? Habib Hasan nelpon dari rumah, katanya ente matiin, jangan denger musik. Dari siapa? Mana ada CCTV pada saat itu. Cuman CCTV-nya Allah lebih sempurna. Kalau ada pembunuhan nggak mati dia, masih tetap hidup. Ya. Baik. Nah hal ini lumrah. Jadi tepat tadi kalimat beliau, keyakinannya seperti yang disebutkan guru Majid ya. Tingkat keyakinan kepada Allah yang tinggi itu bukan dengan ilmu, dengan ini. Tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh pastinya mendapatkan hal tersebut. Jadi dunia itu terbuka untuk diri mereka. Jadi hal-hal itu kayak nggak ada sekat lagi. Gitu. Untuk para walinya Allah, semua dengan izinnya Allah. Jadi terbuka, dibukakan. Gitu. Seperti kisah ayah beliau mau balas tadi ya. Kalau zaman sekarang di komen lagi gitu. Atau
balas-balasan update statusnya nggak. Disuruh tulis, ya tulis yang mau kau tulis. Supaya reda. Tulis, udah reda, ya udah taruh, udah reda kan? Maksudnya begitu. Taruhnya. Jadi nggak langsung dipatahkan. Untuk apa lah? Nggak tulis. Supaya hilang semua keluh kesahnya, udah ditulis. Udah kan udah ditulis. Untuk apa lagi dikirim, udah langsung dibuang. Karena nggak baik saling ejek dan yang lain. Itu disebutkan lagi sama. Jadi ada makna terkandung di dalam tindak tanduk mereka itu, ya enggak. Yang kalau dihubungkan dengan makna di dalam syariah bakal ketemu. Ya kalau memang dari awal meninggal beliau itu langsung dibukukan hikayat kehidupannya, mungkin tebal dan lebih nyata kita. Ya, ala kulli hal setidaknya kita sekilas. Nah, Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad meninggal di tahun di umur 108 tahun. Beliau berumur panjang. Karena zaman dulu itu nggak ada yang nyata tanggal lahir. Jadi berkirakan aja. Yang udah meninggal di zaman itu ulama besar. Beliau ini rumahnya nggak jauh dari rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Simtud Durar, nggak jauh rumahnya. Jadi di zaman itu beliau masih di zaman Habib Ali beliau masih ada di situ. Dan kemungkinan besar belajar. Makanya ketika Haji Ismail Yusuf bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad umurnya berapa, 90 umur saya. Akhir itu 5 tahun lagi tanya berapa, 90. Beberapa tahun lagi katanya 90. Kok nggak nambah-nambah? Berapa ada ambil katanya. Apa butuhnya umur? Jadi setelah ditelusurin tahun 100. Jadi kemungkinan beliau itu sampai ke Indonesia, ke Jambi di tahun 30-an. Dan beliau yang terang-terangan kalau ngomong itu. Jadi ketika PKI pecah dan mulai merajalela, banyak di Jambi ini juga orang yang suruh tuh kejamnya PKI, suruh gali lubang. Lubang itu untuk apa? Untuk orang itu supaya dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang itu. Nah, Sahibul Hol termasuk yang kena. Karena ada dengkotnya yang di Jambi nggak salah tinggalnya nggak jauh dari sini. Ketika disuruh gali, kata Al-Habib Abdullah, jangan kau gali, lihat aja besok dia ditangkap. Yang nggak tahu dari perintah dari Jenderal Sarwo Edi kan untuk menumpas PKI, besok dia ditangkap. Nah, model kayak gitu, kalau ngomong benar. Sekarang ada yang model kayak gitu, cuman nggak ada benarnya. Khair barokah insya Allah. Ya. Kawinnya KW 1001 jauh. Iya. Jadi di akhir umurnya ya. Jadi memang di akhir umurnya beliau matanya agak kurang ini, mau dioperasi cuman pas di bius nggak pernah mempan biusnya, nggak pernah mempan di bius. Habis di bius, nyangkanya udah udah tidur, sadar. Haji Ismail Yusuf juga cerita tuh, katanya bakal mau dioperasi cuman benangnya begitu besar. Rupanya gara-gara benang itu. Jadi dibawalah ke Jakarta, dibawa ini benang yang butuh operasi, ini yang dipakai. Kalau pakai ini orang tua ini buta matanya kalau pakai ini. Jadi hal itu membuat beliau itu dibius nggak mempan. Oke lah, ini kelasnya beda, tadi disebut magam, kedudukannya beda. Dan yang sekarang ada nggak? KW banyak yang asli nggak. Baik.